حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, salah satu yang membedakan kita manusia dengan seluruh makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, diciptakannya pada masing-masing kita ini atau pada setiap tubuh kita manusia ini ada segumpal darah, segumpal daging yang biasa disebut oleh Rasulullah dengan nama hati. Kita ini makhluk yang dipercaya oleh Allah, mungkin sebab utamanya karena di tubuh kita ini ada hati, ada qalb, ada nurani, ada jiwa. Jamaah sekalian, kata Rasul yang mulia, hadis muttafaqun alaih dari sahabat Nu'man bin Bashir, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, setiap tubuh manusia, siapapun manusia itu, ada segumpal darah, segumpal daging, mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik gumpalan itu, kalau benar gumpalan itu, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Tapi na'udzubillah, wa idza fasadat, kalau rusak gumpalan itu, bermasalah gumpalan itu, maka fasadal jasadu kullu, seluruh anggota tubuh orang itu juga akan rusak. Ala wahiyal qalb, gumpalan itu dinamakan sama Nabi hati. Jamaah sekalian, kata Ahmad bin Hanbal mengatakan, Ibnu Qayyim juga menguatkan kata-kata ini, al-qalb, kalau begitu hati itu kal malik al-mutasarrif li junudi, sama seperti penguasa, raja, panglima yang mengendalikan tentara-tentaranya. Baik gumpalan hati yang ada dalam dada kita ini, jantung hati kita ini baik, maka insya Allah kedua mata kita juga akan baik, melihat yang baik-baik, memandang yang baik-baik. Kalau hati ini baik, kedua telinga kita pun juga akan mendengarkan yang baik-baik. Kalau hati ini baik, jamaah sekalian, mulut kita, pembicaraan kita yang keluar juga yang baik-baik. Kalau hati baik, bahkan pikiran kita pun juga berpikir yang jernih, yang bisa menguatkan iman kita nanti, ma'asyal muslimin. Tapi na'udzubillah, kalau rusak hati ini,
maka mata manusia itu juga akan rusak. Telinga manusia itu juga akan rusak. Otak dan pikiran manusia itu juga akan rusak. Mulut, pembicaraan yang keluar dari mulutnya pun juga akan rusak. Kenapa? Sebab hatinya bermasalah. Begitu pentingnya masalah ini, ma'asyal muslimin, sampai jenengan Allah menyuruh Pak kepada kita untuk berdoa secara khusus tentang lurusnya hati ini. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau tergelincirkan hati kami. Padahal yang bermaksiat kan mata, Pak. Kenapa kita tidak minta kepada Allah, jangan kau tergelincirkan kedua mata kami. Jangan kau tergelincirkan kedua pendengaran kami. Yang sering mendengarkan gosip kan telinga, Bapak. Jangan kau tergelincirkan mulut kami, pikiran kami. Tapi perlu minta kepada Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rupanya letaknya hidayah itu, ma'asyal muslimin, bukan di otak kita, bukan di mata kita, bukan di telinga kita, tapi idh hadaitana. Itu letaknya dalam hati kita, ma'asyal muslimin. Cinta itu di hati, Pak. Orang senang juga di hati. Orang marah juga di hati. Hasad, tadi dibacakan ayatnya, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Itu letaknya juga dalam hati. Cemburu juga dalam hati. Iman manusia itu juga letaknya di dalam hati. Maka orang yang cerdas, ma'asyal muslimin, dia selalu Pak menata hatinya. Dan yang paling penting, ikhlas itu, niat itu juga letaknya di dalam hati, ma'asyal muslimin. Tapi perlu dengan sadari, kita fahami bersama, ma'asyal muslimin, di saat yang bersamaan Allah juga menciptakan pada tubuh manusia ini yang namanya nafsu, Pak. Inilah pertarungan pada setiap tubuh manusia ini antara jenengan meluruskan hati kita dengan gejolak nafsu yang terus-menerus ingin mengajak kita bermaksiat kepada Allah. Kalau bahasa Nabi Allah Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi fa inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena karakter nafsu manusia itu selalu mengajak kepada sesuatu yang jelek, yang buruk dalam hidup ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini durasinya cuma 15 menit. Saya jadi teringat pada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis juga muttafaqun alaih dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, menyampaikan arahan Nabi kepada kita bahwa setiap tubuh manusia itu dalam hatinya itu, hati yang dimiliki dalam setiap tubuh manusia itu nanti akan ada ujian besar. Ada fitnah. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Wa fi riwayah 'udan 'uda. Sengaja dalam kehidupan kita ini setiap hati manusia itu akan dipaparkan, dibenturkan dengan fitnah-fitnah kehidupan. Itu ibarat bagaikan anyaman tikar, Pak. Anyaman demi anyaman. Wa fi riwayah berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengomentari fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnah syahwat. Ini Pak yang paling melenakan kita semua jamaah sekalian. Syahwat. Syahwat memandang itu mengotori hati. Fitnah hati. Syahwat melihat lawan jenis, fitnah hati, ujian hati jemaah sekalian. Syahwat dengarkan gosip, omongan-omongan yang kotor, merusak hati kita. Fitnah, syahwat, berpikir, ngelamun, termasuk juga syahwat banyak tidur, itu merusak hati kita. Dan syahwat-syahwat yang termasuk juga syahwat berbicara.
Dan yang kedua adalah fitnah syubhat, fitnah keraguan-raguan. Kalau bicara syubhat kaitannya dengan masalah akidah jamaah sekalian. Saya melihat syubhat ini ada dua. Ada syubhat dalam muamalah, ada syubhat dalam masalah akidah, dan dua-duanya fitnah bagi kita. Syubhat dalam urusan muamalah, banyak di antara manusia ketika bermuamalah tidak jelas mana halal, mana haram. Dan peluang-peluang yang syubhat seperti itu, semakin kita menjalani kehidupan ini, semakin hari semakin terbuka lebar bagi kita. Dan peluangnya di hadapan kita. Ini kalau kita tidak mainkan hati, Pak, tidak kita kelola hati, maka kita menikmati syubhat di saat yang bersamaan terkotori hati kita. Yang kedua adalah syubhat dalam masalah akidah. Keraguan-raguan, Pak. Dia salat, ya keraguan-raguan syubhat dalam masalah akidah. Dia percaya sama Allah. Tapi juga yang di saat yang bersamaan juga percaya kepada dunia jin, dunia klinik, dunia mistis. Sampai lihat Pak, orang-orang yang terbiasa menikmati dunia seperti itu, pasti hatinya bermasalah. Walaupun di saat yang bersamaan dia rajin ke masjid. Mungkin juga suka baca Quran. Tapi di saat yang bersamaan pula dia juga berkolaborasi dengan jin dan setan. Rusak hati manusia itu, ma'asyal muslimin. Fa'ayyu qalbin asyrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hati yang menerima fitnah-fitnah seperti itu, pasti ada nokta hitam pada hati itu. Jadi sampean menikmati syubhat atau syahwat, melihat apa yang diharamkan oleh Allah dan sampean menikmati, ada nokta hitam. Kalau enggak segera kita istighfar dan bertobat kepada Allah. Sampean menikmati makanan haram, makanan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, dari sumber yang tidak jelas pula, dan sampean menikmati, ada nokta hitam lagi di hati kita. Sampean mendengarkan omongan-omongan yang berbau maksiat dan sampean menikmati, hitam lagi hati kita ini. Kata Nabi, sampai hati manusia itu muswaddan, murba'an muswadda, hitam pekat, kalkus mujakhia, bagaikan gelas yang dibalik, ma'asyal muslimin. Apa fungsi gelas kalau dibalik, ma'asyal saudara sekalian? Sambian tuangkan air, Pak, tumpah. Dituangkan minuman yang paling bermanfaat yang namanya madu, juga tumpah. Dituangkan susu, juga tumpah. Dituangkan sirup, juga tumpah. Apa saja tidak bisa menampung. Artinya kebaikan-kebaikan yang diberikan pada orang itu, kalau hatinya sudah rusak, tidak bisa menerima kebaikan. Menolak kebaikan itu, ma'asyal muslimin. Mohon maaf, pemandangannya pun tidak enak, Pak. Hanya yang datang apa pada minuman, Pak, air yang kita tumpahkan, sirup, madu, segala macam, berceceran. Di situ yang datang apa, ma'asyal muslimin? Ya semut, ya kecoa, dan lain sebagainya, cecak. Dilihat tidak enak, Pak. Ini bahasa Nabi sangat dalam, ma'asyal muslimin. Kondisi orang hatinya kalau sudah rusak, menikmati fitnah-fitnah kehidupan baik syahwat atau syubhat, jangankan dia bergerak, Pak. Jangankan dia berbicara, diamnya saja tidak enak dipandang oleh mata manusia yang masih punya iman dalam hatinya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati yang bisa bebas dari fitnah-fitnah ini, Allahu Akbar, nukitat fihi nuktatun bayda la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Akan ada nokta putih, Pak. Ada peluang-peluang maksiat mata sambil memalingkan muka, Pak. Rasakan manisnya iman, ma'asyal muslimin. Hati kita jadi bersih, ada nokta putih, Pak, bukan hitam. Nanti ada gosip-gosip lewat sambil menghindar, Pak. Astagfirullah. Nokta putih lagi, ma'asyal muslimin. Terus sampai hati kita ini, kalau terbiasa bebas dari dua fitnah ini, bersih. La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal. Orang itu akan selamat dari fitnah apapun pula sampai hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, saya melihat dari hadis ini, kesimpulannya rata-rata sakitnya hati ini, ma'asyal muslimin, rusaknya hati ini, itu disebabkan oleh dosa dan maksiat.
Apakah dosa itu lewat dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dan dosa-dosa yang lain? Apapun bentuk dosa, itu pasti mengotori hati. Membuat hati kita sakit, jamaah sekalian. Nah, di antara semua dosa-dosa ini sering saya sampaikan, ada dosa yang meracuni hati, Pak. Bukan membuat sakit lagi, tapi meracuni hati. Apa itu? Saya percepat saja. Yang pertama, banyak bicara. Ini sambian Ramadan ya. Jangan banyak bicara, Pak. Jaga mulut. Apalagi pembicaraan tidak ada manfaatnya. Pembicaraan yang penuh dengan kebohongan, menggunjing orang, memfitnah, menyebar berita hoax, mengadu domba, dan lain sebagainya. Hati-hati mulut kita, Pak. Ini racun yang disebut pertama kali oleh para ulama, ma'asyarul muslim. Ini panjang kalau saya bahas. Yang kedua, fudulun nazar. Mengumbar pandangan mata. Mata, Pak. Hati-hati mata. Ini mata racun hati yang kedua. Yang ketiga apa? Fudulut ta'am. Banyak makan. Banyak makan berlebihan dalam mengkonsumsi apa yang diperbolehkan. Apalagi makanan yang haram, Pak. Yang halal saja berlebihan, itu juga membuat hati kita ada racun. Biasanya orang kalau kekenyangan, jamaah sekalian, ngantukan, Pak. Kalau sudah ngantuk, tidur. Ketika tidur, peluang-peluang kebaikan tidak bisa dia laksanakan. Uniknya ketika dibenturkan dengan maksiat, nyambung, Pak. Apalagi makanan yang syubhat dan haram. Itu bukan racun lagi, mematikan pada hati kita, ma'asyarul muslimin. Dan yang keempat, racun hati keempat adalah salah dalam memilih perkawanan, pertemanan. Hati-hati jamaah sekalian, pandai-pandailah kita memilih teman dalam kehidupan kita. Karena kualitas hati kita bersih atau tidak, lihat siapa temannya jamaah sekalian. Kalau berteman dengan orang yang ahli maksiat, hatinya pun juga suka bermaksiat. Kalau berteman dengan orang ahli masjid, berarti hatinya pun juga condong, Pak, senang datang ke masjid pula. Dan begitu seterusnya, ma'asyarul muslimin. Saudara, lalu bagaimana cara efektif, Pak, untuk mengobati hati yang sakit ini? Tidak ada jalan lain. Sebenarnya Ramadan ini proyek Allah membersihkan hati kita semua. Puasa itu kalau sampean menikmati puasa, adab-adabnya dijaga, pasti hati kita bersih. Dengan puasa ada keikhlasan. Ikhlas, Pak, letaknya dalam hati. Sampean tidak basa-basi dalam hidup ini. Saya hanya takut kepada Allah. Saya tidak makan karena Allah, tidak minum karena Allah, tidak bermaksiat karena Allah. Di bulan Ramadan, Allah juga merintahkan kepada kita untuk banyak baca Quran. Quran itu ngobati hati, Pak. Sebaik-baik zikir di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Jangan lihat, Pak, ahlul Quran sampai diklaim oleh Nabi SAW, ahlullah wa khassatuh. Orang yang akrab dengan Al-Quran, banyak baca Al-Quran, itu keluarganya Allah, Pak. Bahkan keluarga istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah dianggap keluarganya oleh Allah, sampai akan dijaga, Pak, dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini puncak zikir kita di bulan Ramadan. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu tenang hatinya di saat dia zikir kepada Allah. Sebaik ketahuilah, dengan zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang, bersih, Pak. Saudara, termasuk juga proyek Allah di bulan Ramadan, sampai yang disuruh berdoa. Berdoa itu bukti kalau hati jenengan nyambung dengan Allah. Jenengan sedang butuh Allah. Angkat, Pak, tangan jenengan. Ini hari-hari Ramadan, detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya, 24 jam, Pak, selama 1 bulan. Celetukan jenengan, omongan jenengan, munajat jenengan, doa-doa jenengan, permintaan jenengan ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, Pak, sebanyak mungkin. Dan orang kalau berdoa sudah sinyal kuat bahwa saya ini sedang beribadah kepada Allah. Doa huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu esensi ibadah, Pak. Walaupun tidak diterima, Pak. Allah tidak berkenan untuk menerima doa kita, tapi sampai sedang berdoa, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan menguatkan hati kita, ma'asyarul muslimin. Ditambah lagi malam ini sambian qiyamul lail. Allahu akbar. Sujud, ruku 11 rakaat, ma'asyarul muslimin, dengan witirnya. Nyambung dengan jarang-jarang, ya akhi. Di luar Ramadan, Pak, saya akan bisa duduk seperti ini, mustahil. Termasuk yang berbicara, Pak.
Itu pun ngambil setahajudnya, salat malamnya minimalis. Sekarang sampean tiap malam di Masjid Al-Falah ini 11 rakaat duduk menikmati. Pasti hati kita, ini adalah obat mujarab yang sebenarnya, Mas. Nikmati, Pak. Jangan terburu-buru. Nikmati bacaan ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustadz Husin nanti. Masukkan dalam hati kita dan rasakan, Pak jamaah sekalian. Hati kita akan bergelora dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waktunya habis. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.